Dalam 2 dekade terakhir, industri skincare mengalami pertumbuhan pesat. Menurut Fortune Business Insight, pada tahun 2023, pasar skincare global diperkirakan mencapai lebih dari 194 miliar USD pada tahun 2030 dengan pertumbuhan 6-7% per tahun. Tren serupa juga terjadi di Indonesia. CNBC Indonesia pada tahun 2024 melaporkan bahwa industri skincare kosmetik nasional tumbuh 9,61% dengan peningkatan perusahaan 20,6% pada tahun 2021. Data Kompas.id menunjukkan penjualan produk perawatan wajah naik 22% pada Maret sampai April 2024 dan 77% konsumen membaca ulasan sebelum melakukan pembelian produk. Perusahaan kini perlu meningkatkan strategi komunikasi yang membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Menurut Kotler dan Kellen pada tahun 2016, pemasaran modern berfokus pada hubungan keberlanjutan, bukan sekedar penjualan. Sejalan dengan itu, Padilla dan Vika pada tahun 2025 menegaskan bahwa cerita pelanggan dapat memperkuat ikatan emosional dan membentuk loyalitas merek. Kemudian Nielsen pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 88% pelanggan di seluruh dunia lebih percaya pada rekomendasi orang yang mereka kenal dibandingkan dengan promosi tradisional. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman pelanggan menjadi strategi efektif untuk menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas terhadap merek. Scientific dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi salah satu merek skincare populer di Indonesia, termasuk Batam. Menurut Kompas pada tahun 2024, Scientific mencatat penjualan lebih dari 70 miliar dan menguasai pasar sebesar 89,20% pangsa pasar di e-commerce. Keberhasilan ini relevan untuk diteliti guna melihat bagaimana customer storytelling dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian gap penelitian. Dari berbagai penelitian sebelumnya, kebanyakan masih membahas brand storytelling, yaitu cerita yang dibuat oleh perusahaan. Namun, di era sekarang banyak customer justru lebih percaya pada cerita yang datang dari pelanggan itu sendiri, atau yang disebut customer storytelling. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Madung tahun 2024, teknik storytelling memang bisa meningkatkan loyalitas mereka dengan membangun emosi dan pesan yang autentik. Tapi penelitian itu masih berfokus pada sisi perusahaan, belum melihat bagaimana cerita dari pelanggan bisa menjadi strategi pemasaran yang efektif. Kemudian dari Ma dan Wu tahun 2025 juga menemukan bahwa brand story marketing berpengaruh terhadap loyalitas, tapi penelitiannya masih bersifat kuantitatif dan belum menyoroti peran aktif customer dalam menyebarkan cerita merek. Begitu juga dengan Fadila dan Kolil yang meneliti storytelling pada layanan perbankan. Konteksnya berbeda dengan industri skincare yang sangat bergantung pada ulasan, testimoni, dan pengalaman nyata customer. Nah, dari sini terlihat adanya celah penelitian atau research gap, yaitu masih kurangnya penelitian yang fokus pada customer storytelling sebagai strategi pemasaran berbasis pengalaman customer, khususnya pada produk skincare seperti Skintific. Karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan melihat bagaimana cerita nyata pelanggan bisa membangun kepercayaan, kedekatan emosional, dan akhirnya menciptakan loyalitas terhadap merek Skintific di Batam. Untuk bagian harapan penelitian ini berharap bisa memberi gambaran nyata tentang seberapa efektif customer storytelling dalam meningkatkan hubungan antara pelanggan dan merek. Selain itu juga hasilnya diharapkan bisa jadi masukan bagi perusahaan agar bisa membuat strategi pemasaran yang lebih humanis, kreatif, dan berpusat pada pelanggan. Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pemasaran berbasis storytelling di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana bentuk penerapan strategi customer storytelling pada merek Skintific di Kota Batam. Kedua, sejauh mana customer storytelling berpengaruh dalam membentuk kedekatan emosional antara pelanggan dan merek. Dan ketiga, bagaimana customer storytelling dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Skintific. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini juga ada 3, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi customer storytelling diterapkan, menganalisis pengaruhnya terhadap kedekatan emosional, serta menjelaskan perannya dalam meningkatkan loyalitas pelanggan di Kota Batam. Kemudian saya jelaskan dengan 567 ingin menjelaskan bagian pinjaman pustaka. Pertama adalah customer storytelling. Jadi menurut Kotler dan Keller di tahun 2012 dan Mabur di tahun 2022, customer adalah pihak yang menjadi sasaran utama kegiatan pemasaran. Puasan mereka menjadi kunci terbentuknya hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Storytelling sendiri terbentuk dari menggunakan narasi yang menyentuh emosional dan mudah diingat. Itu menurut Huda dan Lukriati di 2024 dan Fauzan di 2024. Dari sini muncullah sebuah konsep customer storytelling, yaitu strategi pemasaran yang menggunakan kisah nyata pelanggan untuk menggambarkan manfaat produk serta yang autentik dan emosional. Itu menurut Magyar di 2016. Jadi pendekatan ini meningkatkan kepercayaan, reputasi, dan loyalitas pelanggan. Kemudian strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana jangka panjang untuk menampilkan keunggulan produk dan memenangkan persaingan pasar. Itu menurut Revita dan Karisa di 2025. Strategi baik mampu menciptakan persepsi positif, meningkatkan kepuasan, dan mendorong pembelian ulang. Menurut Z et al. Dan Seran 2023. Kemudian loyalitas pelanggan berarti komitmen konsumen untuk terus memilih merek tertentu. Ini ditandai dengan pembelian berulang dan rekomendasi positif. Ini menurut Putra di tahun 2021 dan Gautam di tahun 2020. Kemudian, penelitian sebelumnya membuktikan bahwa customer storytelling dapat meningkatkan loyalitas karena cerita yang autentik, membangun resonansi emosional dan kepercayaan terhadap merek, menurut Deb Gupta dan Bhattacharya di 2025 dan Ma dan U di 2025. Sementara strategi pemasaran digital yang relevan, interaktif, dan konsisten juga memperkuat loyalitas melalui keterlibatan emosional dan kepuasan pelanggan. Itu menurut
Stuti et al. Di 2025 dan Hanafi dan Gunawan di 2025. Kesimpulannya adalah, baik customer storytelling maupun strategi pemasaran memiliki hubungan positif terhadap loyalitas pelanggan, karena keduanya menekankan kedekatan emosional dan kepercayaan terhadap merek. Hubungan strategi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian oleh Dia tahun 2025 menunjukkan bahwa strategi pemasaran konten, khususnya di media sosial, mampu membangun keterkaitan emosional antara merek dan pelanggan. Konten yang relevan, menarik, dan autentik terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, penelitian Iqbal tahun 2005 menegaskan bahwa interaksi konsisten, personalisasi konten, dan respon yang cepat di media sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Hal ini berujung pada loyalitas jangka panjang. Selanjutnya, Hanif dan Gunawan tahun 2005 juga menemukan bahwa kombinasi relationship marketing, kualitas produk, serta pelayanan purna jual memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas. Jadi, pelayanan yang personal dan konsisten bisa memperkuat hubungan emosional dan menjaga pelanggan di tengah persaingan pasar. Selanjutnya, hubungan customer storytelling dan strategi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Mandum tahun 2024, storytelling menjadi bagian penting dalam pemasaran digital karena menekankan pengalaman dan emosi konsumen. Dengan begitu, kepercayaan dan identitas merek bisa lebih kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadila dan Kholik tahun 2025 yang menekankan bahwa storytelling efektif meningkatkan loyalitas karena menyampaikan pesan yang autentik, empatik, dan relevan dengan pengalaman pelanggan. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa strategi pemasaran baik melalui konten maupun storytelling sama-sama berkontribusi penting dalam membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian. Kerangka ini dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan kulit. Kesadaran tersebut membuat konsumen semakin selektif dalam memilih produk skincare sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kondisi ini, strategi pemasaran melalui storytelling menjadi semakin penting. Melalui customer storytelling berupa ulasan, testimoni, dan pengalaman nyata konsumen, merek dapat membangun ikatan emosional sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap produk. Proses ini kemudian mendorong perubahan perilaku konsumen, misalnya kecenderungan membeli ulang, tidak berpindah ke merek lain, dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Hasil akhirnya adalah terbentuknya loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa customer storytelling merupakan strategi pemasaran yang efektif untuk menjembatani kebutuhan konsumen dengan upaya merek dalam membangun loyalitas jangka panjang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kami. Penelitian ini digunakan dengan proses persiapan, yaitu merumuskan masalah, menentukan topik penelitian yang fokus pada strategi pemasaran berbasis storytelling, menyiapkan data primer dan sekunder, serta menentukan narasumber penelitian, dan perencanaan rundown penelitian meliputi tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2025. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dan kuesioner, lalu digabungkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Menurut Sugiono pada tahun 2017, pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan menekankan makna bukan generalisasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ingin menggambarkan secara mendalam fenomena customer storytelling pada merek skintific di Kota Batam dan bagaimana strategi tersebut membangun loyalitas pelanggan. Metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kota Batam dengan subjek penelitian konsumen skincare merek skintific yang membeli produk karena pengaruh cerita atau testimoni pengguna lain. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan kuesioner online, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan situs web yang relevan. Responden dipilih menggunakan purpose sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. Konsumen yang telah menggunakan produk skincare skintific minimal 3 bulan. 2. Konsumen yang membeli produk skincare skintific karena terpengaruh oleh storytelling orang lain. Yang ketiga, narasumber yang bersedia diwawancarai secara mendalam. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner dan wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan tertutup, ya atau tidak, dirancang untuk membantu responden memberikan jawaban secara cepat dan konsisten. Pertanyaan disusun berdasarkan 2 variabel utama serta beberapa pertanyaan tambahan tentang data diri. Variabel pertama yaitu customer storytelling sebagai strategi pemasaran. X, menurut Mandung tahun 2024, diukur dengan indikator variabel seperti cerita nyata, kedekatan emosional, kesesuaian budaya, konsistensi pesan, dan pengaruh cerita. Variabel kedua yaitu loyalitas pelanggan. Y, menurut MA dan U pada tahun 2025, diukur dengan indikator seperti niat membeli ulang, kesediaan membayar lebih, konsistensi penggunaan, kesetiaan sikap atau komitmen, dan preferensi merek. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles and Haberman melalui 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang akurat untuk memahami bagaimana customer storytelling sebagai strategi pemasaran dapat membangun loyalitas pelanggan pada merek skincare skintific di Batam. Terima kasih.